الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين، بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال: إن الله تعالى فرض فرائض أي أوجبها على عباده وألزمهم القيام بها، وهي شاملة لفرائض الأعيان كالصلوات الخمس والزكاة وصوم أي في رمضان والحج، والكفاية كصلاة الجنازة ورد السلام والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Jalbar, mata'ana Allah Ta'ala bituli hayati wa umri wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, wa jamil asatiz wal Ustaz Jamal, Ustaz Farid wal habaib wal masyayikh wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala farada fara'idha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban fara'idha, yaitu aujabaha ala ibadihi, Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, wa alzamahum al-qiyama biha, dan mewajibkan kepada mereka melaksanakannya, wa hiya syamilatun, dan ia mencakup fardu ain seperti as-shalawatil khamsi, yaitu salat yang 5 waktu. Itu hukumnya adalah fardu ain, kewajiban di tiap pribadi seseorang yang muslim. Ada sunnah yang mungkin di akhir zaman banyak dilupakan, terutama dari imam, yaitu selesai sholat itu disunnahkan segera merubah posisi duduk, jangan diam menghadap kiblat. Justru kalau diam posisinya tidak berubah tanpa ada hajat di situ, makruh. Nah, yang benar itu selesai salam, kalau yang zikir maghrib sama subuh ada tambah zikir 10 kali itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu tuntaskan dulu ya. Allahumma ajirna minan nar. Sunnahnya kemana? Menghadap ke arah kanan ya, bagaimana biasa dilakukan. Itu sunnah sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi bukan sunnahnya menghadap kiblat, sunnahnya posisi arah kanan, jadi imamnya menghadap ke sana, bahunya di posisi makmum. Sunnah itu ya, terutama di mazhab Syafi'i. Nah, yang kedua, ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat akbala ila ashabihi biwajhihi, kana aqbala ila ashabihi biwajhihi. Nabi selesai menuntaskan salat yang 5 waktu tadi, menghadapkan wajahnya ke arah sahabat, berarti menghadap begini. Itu memang kita akui ada riwayatnya ada ya. Menghadap ke kanan juga ada riwayat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ada salah satu sahabat selalu istiqomah berada di saf bagian kanan paling ujung. Tujuannya apa? Agar setiap saat Nabi selesai sholat melihat dia. Kan sunnahnya berarti menghadap ke sana, makanya kelihatan. Nah, beliau istiqomah di sisi kanan. Harapannya biar setiap selesai sholat Nabi memandangnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah itu. Nah, ulama merinci di situ. Di antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, di dalam Fathul Bari mengomentari hadis Sahih Bukhari yang menghadap ke depan ya. Habis sholat kan ada yang menghadap ke depan, itu ada beberapa alasan. Jadi tidak setiap saat Nabi menghadap ke depan, itu ada maksud. Yang pertama, ingin melihat sahabat yang biasa istiqomah hadir sholat apakah masih hadir atau tidak. Jadi Nabi kan menghadap begini, lihat satu-satu. Nah, biasanya kalau yang biasanya istiqomah kemudian di hari itu tidak hadir, Nabi tanya, kemana fulan? Jadi menghadap begini, nanya ke sahabat.
Fulan kemana? Oh, lagi sakit. Oh, beliau jenguk setelah itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Nabi menghadap kepada makmum itu untuk mengajarkan doa dan zikir. Ya, Nabi talkinkan doa dan zikir. Alasan ketiga, Nabi menghadap kepada makmum untuk mengisyaratkan bahwa sholat telah selesai. Karena kalau posisi masih seperti menghadap kiblat, khawatir yang masbuk berpikir belum selesai sholat. Nabi menghadap ke depan, oh sudah tahu berarti sholat sudah selesai. Yang keempat, untuk memberitahukan sesuatu, lil i'lam, memberikan pengumuman. Mungkin sebentar ada yang meninggal, kita hadir sebentar itu. Nah, Nabi menghadap ke depan. Jadi bukan terus-menerus posisinya seperti itu. Nabi menghadap ke depan, menghadap ke makmum dengan asli asbabin, karena ada beberapa alasan dan sebab. Maka dalam mazhab Syafi'i yang sunnah, yang rutin Nabi lakukan menghadap ke kanan. Ya, menghadap ke kanan. Itu yang diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab menyebutkan imam boleh, malahan dianjurkan menghadap ke kiblat jika di dalam sholat itu ada perempuan yang bukan mahramnya. Kalau menghadap begini kelihatan terus itu perempuan, maka lebih baik menghadap ke kiblat untuk menjaga pandangan mata. Nah, itu disunnahkan menghadap ke kiblat dengan tujuan agar jangan melihat wanita yang bukan mahram. Itu kalaupun ada perempuan sholat di bagian belakang atau di sisi kanan. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan lebih baik pada waktu itu menghadap ke kiblat. Kasus yang berbeda jika berada di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Di sini sudah tidak berbicara dalil secara teks, tapi yang dia bicarakan di sini adalah adab dan rasa, adab, akhlak dan zauq. Kalau cari dalilnya gak ada. Tapi para ulama, mereka beragama bukan hanya ikut teks saja, tapi ikut rasa di hati, adab, akhlak. Sehingga di Masjid Nabawi mereka menghadap justru ke arah kiri. Jadi imamnya menghadap ke kiri, bukan ke kanan. Sunnahkan ke kanan, tapi di Masjid Nabawi kebalikan, mereka menghadap ke kiri. Kenapa? Kalau menghadap ke kanan membelakangi Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa itu kurang adab. Menghadap ke kanan, nabinya di belakang, kuburan Nabi di belakang. Maka di Masjid Nabawi, kata Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi, termaktub dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub, bahwa di Masjid Nabawi sunnahnya menghadap ke kiri, sehingga posisinya menghadap ke makam Rasul SAW, bukan membelakangi makam Rasul SAW. Nah, itu dalilnya adalah akhlak dan adab dan rasa, zauq. Nah, Imam Malik unik. Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Malik selesai sholat menjadi imam, beliau menghadap ke depan dulu sesaat, kemudian menghadap ke kanan, setelah itu menghadap ke kiri. Kemudian ditanya kepada beliau, kok bisa sampai 3 kali menghadap? Hadap ke depan, ke kanan, ke kiri. Beliau mengatakan, saya menggabungkan sunnah Nabi dengan adab dan akhlak. Sunnahnya kan habis sholat menghadap ke depan juga ada hadisnya, menghadap ke kanan juga ada hadisnya. Nah, terakhir saya menghadap kepada Nabi SAW, menghadap ke kiri karena adab kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu selesai sholat. Jadi yang di Masjid Muttaqin pas menghadap kanan, ya, menghadap kanan. Itu nggak ada menghadap kiblat kecuali di bagian belakang ada perempuan yang bukan mahram. Tapi itu sekarang kan sudah ada batasan. Nah, sehingga sunnahnya itu adalah bagian kanan. Sekalipun doanya tetap menghadap ke kanan bagi imam. Nah, makmumnya sunnahnya tetap menghadap
ke depan, ke arah kiblat makmumnya. Jadi sunnah ini berlaku kepada imam, bukan kepada makmum. Makmumnya tetap posisinya menghadap ke kiblat. Nah, ini kaitan dengan sunnah selesai sholat 5 waktu. Itu fardu ain ka shalawatil khams. Wa zakat, fardu ain juga adalah zakat. Ya. Zakat ada 6 macam. Ada zakat terbagi 2, zakat mal dan zakat badan. Zakat mal ada 6, ya, mulai dari zakat tijarah, perdagangan, kemudian zakat al-an'am, zakat ternak, hewan ternak, kemudian ada zakat al-muasyarah, pertanian, kemudian ada zakat namanya zakat rikos, barang temuan, ya, barang harta temuan, harta karun lah, rikos. Kemudian yang kelima ada namanya zakat ma'adin, pertambangan, tambang emas, tambang perak. Dan yang keenam zakat nakdan, emas dan perak. Ya. Nakdan ini nanti dikias kepada uang. Para fuqaha membahas zakat itu kalau punya simpanan emas yang nisabnya kurang lebih 90 gram. Dan emas itu tidak dipakai, bukan emas yang biasa dipakai. Maka emas itu kalau sudah ukuran 90 gram, maka setiap tahunnya kena zakat, kecuali kurang daripada 90 gram. Ya, tagriban, ya. Dikira-kirakan kalau gramnya itu para fuqaha khilaf, ada yang mengatakan 80 sekian, ada yang mengatakan 90 gram emas. Yang dipakai itu tidak kena zakat emasnya, tapi dipakai ukuran uruf, sesuatu yang dianggap normal dalam hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Jadi makanya ukuran normal, dan dikeluarkan 2,5%. Itu zakat zakat mal, ya. Zakat mal itu jadi ada 6 jenis, bukan satu saja, 6 jenis tadi disebutkan. Yang kedua namanya zakat badan. Zakat badan hanya satu, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini khusus di bulan suci Ramadan. Bagi orang yang wajib adalah mendapati sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Misalnya ada bayi baru lahir di akhir Ramadan, lahirnya jam 5:30, baru lahir ini bayi, berarti dia dapati Ramadan 5:30, ya. Tahu-tahu maghrib sudah takbir hari raya Idul Fitri, berarti sudah masuk Syawal. Maka bayi yang baru lahir ini juga wajib zakat, orang tuanya wajib keluarkan zakat. Kenapa? Karena adraka juz'an min Ramadan wa adraka juz'an min Syawal. Dia mendapatkan sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Berbeda kalau dia lahir pas takbir di malam, ya, waktu malam di awal Syawal, takbir hari raya Idul Fitri, dia lahir di hari itu, Ramadan dia tidak dapati, maka tidak diwajibkan zakat fitrah baginya. Sama dengan orang yang meninggal begitu juga. Kalau dia meninggal 29 Ramadan, ya, atau 28 Ramadan dia meninggal, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena belum dapat Syawal. Kalau dia meninggalnya pas di takbir, maka dia wajib zakat karena dia mendapati Ramadan dan Syawal. Tapi seandainya dia keluarkan juga bagus, untuk hati-hati, itu lebih bagus. Al-ihtiyat fil ibadah, ya, berhati-hati dalam ibadah itu sesuatu hal yang diperintahkan. Wasaum, dan kemudian puasa di bulan suci Ramadan, wal haji, ibadah haji, dan fardu kifayah ka sholatil janazah, seperti sholat janazah, waraddis salam, menjawab salam, wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, memerintahkan berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Ini disebut faraid, kewajiban-kewajiban. Jadi kewajiban kalau dibagi ada 2.
Ada kewajiban yang namanya fardhu ain, yaitu setiap masing-masing muslim diwajibkan. Ada kewajiban namanya fardhu kifayah, yaitu seseorang sudah melakukan kewajiban tersebut maka menggugurkan kewajiban saudara muslim yang lainnya, namanya fardhu kifayah. Hanya dua kewajiban, fardhu ain, fardhu kifayah. Dalam bahasa Al-Quran, faraid ini disebut al-amanah. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika menafsirkan surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka semua tidak mau karena takut. Ashfaqna, takut. Namun yang mengambil amanah ini adalah manusia. Sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, ya, sungguh sangat zalim dan sangat tidak tahu, jahula. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, al-amanah di situ adalah hukum syariat. Saking beratnya hukum syariat, langit pun tidak mau, bumi pun tidak mau, gunung pun tidak mau. Berat. Ya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, yang namanya amanah di ayat tersebut, kalau tafsiran Ahlul Bait, itu adalah wilayatu Sayyidina Muhammad wa ahli baitihi. Amanah di sini adalah wilayah kekuasaan Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut amanah? Karena seperti barang yang Nabi titipkan kepada umat. Ya, Ahlul Bait itu adalah barang titipannya Rasul kepada umatnya yang berlangsung sepanjang zaman. Maka disebut amanah. Dan ini berat sekali untuk bisa dipikul. Al-amanah wilayatu Sayyidina Muhammad wa ahli baitihi. Ada juga yang mengartikan al-amanah sebagaimana ditafsirkan oleh al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, artinya adalah al-faraid. Yang dimaksudkan amanah di sini adalah al-faraid, kewajiban-kewajiban. Lebih luas lagi, amanah memiliki arti barang titipan, boleh juga diartikan demikian. Kita menitipkan barang kemudian diperintahkan untuk dijaga. Itu kan biasa disebut menjaga amanah. Tidak salah juga karena amanah ini maknanya sangat luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu dan jangan kalian mengkhianati orang yang berkhianat padamu. Di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi berkhutbah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah." Tidak sempurna keimanan orang yang tidak mampu menjaga amanah, dan tidak sempurna agama ini orang yang tidak mengadakan perjanjiannya dengan Allah. Yang kita punya perjanjian dengan Allah adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang kita sembah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesuatu sembahan yang layak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu riwayat dinukil oleh Imam Bukhari, Nabi kaitkan amanah dengan tanda-tanda hari kiamat. Amanah dengan tanda-tanda hari kiamat. Nabi korelasikan antara amanah dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi pada waktu itu ada ja'a Arabiyun, ya, datang seorang Arab Badui. Arab Badui ini tinggal di pedalaman. Tapi berkah orang-orang Arab Badui
itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang sahabat-sahabat tidak berani menanyakan kepada Nabi. Yang berani mereka, karena mereka polos, hati bersih, polos, tidak kenal peradaban. Jadi kalau mau nanya, nanya aja. Kadang Nabi lagi khutbah, di tengah-tengah khutbah Jumat, saya mau nanya, wahai Rasul. Itu yang lain gak berani. Kadang-kadang Nabi bilang, sebentar ya, isyarat. Tanya lagi 2 kali, 3 kali. Begitu. Itu orang Arabiyun. Bahkan di dalam kitab Umdatul Ahkam, syarahnya Taisirul A'lam, diriwayatkan pada waktu itu orang Badui datang ke masjid Nabi. Masjid di masa itu masih hamparan pasir. Dia ingin buang air kecil. Ya udah, di dalam masjid itu dia kencing. Tapi ada hikmah. Kalau dia tidak lakukan itu, maka kita kurang lebih tidak faham tentang istilah najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis ringan, najis sedang. Ini berkah ini para fuqaha menggali hukum, keluarlah hukum namanya najis ringan cukup dipercikkan, najis sedang harus diguyurkan air. Maka dia kencing di dalam masjid. Sahabat-sahabat waktu itu marah. Mereka sebagian hampir memukul orang tersebut. Ini masjid kok dikencingin. Nah, Rasul SAW paham ini orang karena tidak tahu, bukan karena sengaja. Dia tidak tahu, tinggal di pedalaman, tahu-tahu datang. Dia gak tahu masjid itu tempat suci dan sebagainya. Maka Nabi memperhatikan dia masih kencing itu. Posisinya masih kencing, tapi beberapa sahabat sudah mendekatinya dan memarahinya. Kata Nabi, da'auhu. Coba lihat. Kata Nabi, tinggalkan dia, biar dia kencing sampai tuntas. Kata para ulama, kasih sayang Nabi sampai memperhatikan masalah kesehatan orang tersebut. Orang kalau lagi kencing belum tuntas, tahu-tahu tiba-tiba berhenti, maka itu akan membutuhkan penyakit. Alasan kedua, Nabi mengatakan biarkan dia kencing sampai tuntas, yaitu jangan sampai nanti ketika mereka memarahi, akhirnya kencingnya belum tuntas, berceceran kemana-mana kencing. Nanti dia berjalan ke sana, yang tadinya hanya di satu tempat, dia akhirnya berceceran kemana-mana, akhirnya lebih banyak mudaratnya. Maka Nabi katakan da'auhu, biarkan dia kencing sampai selesai. Udah selesai dia kencing, Nabi perintahkan sahabat, ayo dalwan minal ma', ambil seember air, kata Nabi. Nah disinilah ilmu fikih berlaku. Disinilah ilmu yang nanti Nabi sampaikan. Jadi berkahnya Arabiyah. Kata Nabi, ambil dalwan minal ma', seember daripada air, uhrik alaih. Kemudian kalian guyurkan di atas kencingnya. Dari sinilah keluar hukum bahwa najis mutawassithah itu bisa dihilangkan dengan cara mengguyurkan. Gak cukup dipercikkan. Karena di hadis yang lain, lil gulam yurash walil jariya yugsal. Kencingnya anak kecil yang usianya belum 2 tahun, usia 2 tahun belum makan makanan kecuali ASI, maka kencingnya cukup dipercikkan. Kalau anak perempuan diguyur, kencingnya anak perempuan najis mutawassithah, walaupun di bawah 22 tahun. Beda dengan kencing laki-laki, dia najis mukhaffafah, cukup dipercikkan. Nah, najis mutawassithah wajib diguyur, disiram sampai bersih, hilang baunya, warna dan rasanya. Takdiran, rasanya itu dikira-kirakan. Jadi kita gak perlu mencium-cium tangan kalau jorok. Itu maknanya ada najis itu adalah kita perkirakan sudah cuci bersih dengan sabun, ya sudah hilang, yakin. Jangan dicium, gak diajurkan itu dicium. Masa kotoran dicium, bekas kotoran di tangan ya. Itu bukan ajaran daripada an-nadhafatu minal iman, di mana kita sudah bersungguh-sungguh menghilangkan, ada air, ada sabun, nah, sudah yakin bersih, tidak harus dicium. Baik. Nah, setelah itu Nabi terangkan kepada Arabiyun tersebut, ya, akhlaknya Rasulullah SAW. Nabi tidak marah sama sekali. Nabi tidak marah sama sekali kepada orang tersebut. Yang marah ini sahabat. Terus Nabi terangkan, setelah dia selesai, disuruh ambil air, kamu cebok.
pergi keluar cebok. Cebok. Memang ini tidak ada dalam riwayat ya, tapi dapat dari beberapa sanad dari masyayikh. Selesai dia cebok, dia kembali ke Nabi SAW. Kemudian Nabi terangkan, ini tempat suci masjid. Ya, gak boleh buang air kecil di sini atau buang air besar di sini. Karena ini tempat sholat, tempat ibadah, harusnya bersih, suci. Enak, dia terima itu. Akhirnya dia doa. Ini dia tahu ini Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhaman ma'ana. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad, tapi jangan rahmati orang yang bersama kami ini. Ya. Karena yang lain kan marah tadi. Ya, mereka jangan. Rahmati saya dan Nabi Muhammad saja. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhaman ma'ana. Ya Allah, rahmati saya dan Nabi Muhammad, tapi jangan orang-orang ini yang ada di sini. Ya, Nabi kasih tarbiyah lagi, jangan kalau doa minta rahmat kepada seluruh saudara-saudara muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, didoakan oleh Rasulullah SAW, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, itu akhlak Rasulullah SAW. Waradis salam wa nahi ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Jadi Nabi kaitkan amanah tadi, balik ke amanah. Amanah dengan hari kiamat. Yang bertanya A'rabiyun juga. Nabi lagi ngajar, tahu-tahu dia baru datang. Ini lagi ngajar nih, sebenarnya kan nggak boleh. Gimana lagi ngajar, tahu-tahu datang? Saya mau tanya. Tapi mereka bukan sengaja, enggak. Belum mengerti bagaimana akhlak, adab, etika, tinggal di gurun. Disebut A'rabiyun. Jadi kalau ada lafaz A'rabiyun itu artinya orang Arab yang tinggal di pedalaman. Kalau A'rabiyun, orang Arab yang kenal peradaban, tinggal di perkotaan. A'rabiyun. Nabi lagi ngajar, dia angkat tangan, wahai Rasul, mata sa'ah. Sudah begitu pertanyaan menakutkan. Kapan hari kiamat? Langsung. Coba diteliti, setiap ada pertanyaan kapan hari kiamat, gak ada satu orang sahabat yang pernah bertanya demikian. Yang terkenal itu ya, pasti itu A'rabiyun. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib bertanya tentang masalah madi dan madhi. Ada cairan yang keluar ketika kerja keras. Kalau nggak salah madi atau madhi itu. Ingin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW masalah hukum ini. Itu tertahan sampai 1 tahun. Saking adabnya, hormatnya, ta'zimnya kepada Rasulullah SAW. 1 tahun. Itu pun lewat orang lain. Kamu coba tanya nih masalah ini. Beliau gak berani, sungkan. Sungkan karena saking hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW. 1 tahun baru bisa. Ini A'rabiyun enggak, baru datang, kadang-kadang baru kenal Nabi waktu itu. Langsung, kapan hari kiamat wahai Rasul? Ini yang hadir kaget, siapa ini orang? Nah, cuma Nabi dengan sabar menghadapi itu. Nabi diam, masih lanjut menyampaikan ceramahnya. Dia tanya lagi, wahai Rasul, kapan hari kiamat? Maksudnya sudah diam sudah itu. Tanya ulang-ulang. Akhirnya dia sendiri duduk deh. Sudah 3 kali bertanya, dia duduk. Selesai Nabi mengajar, Nabi katakan, aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? Rasul tidak marah. Dia angkat tangan, saya wahai Rasul. Kata Nabi, tanda kiamat, kapan kiamat? Nabi tidak jelaskan kapannya, tanggal berapa, tapi Nabi menerangkan alamatnya. Asyratus sa'ah namanya. Kata Nabi, fa idza duyi'at al-amanah fantadir sa'ah. Apabila amanah ini telah diabaikan, maka tunggulah kamu hari kiamat. Nah, berarti Nabi jelaskan tanda-tandanya. Dijawab lagi sama dia, A'rabiyun, kaif ida'atuha? Bagaimana sih cara mengabaikan amanah? Kemudian Nabi menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa memberikan satu jabatan kepada orang yang tidak paham tentang jabatan tersebut, bukan bidangnya, bukan keahliannya, itu termasuk daripada orang yang merusak amanah. Jadi amanah itu luas maknanya. Nah, jadi kalau sudah terjadi demikian,
maka itu adalah asratus sa'ah, tanda-tanda daripada hari kiamat. Begitu juga Rasulullah SAW itu dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin itu orang yang sangat amanah. Al-Amin. Bisa dibayangkan, yang memberikan gelar itu adalah musuh-musuhnya, bukan para pencintanya, bukan sahabatnya, bukan keluarganya, tapi yang memberikan gelar Al-Amin itu adalah musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan radina bil amin, kami ridho kepada Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dikenal orang yang sangat menjaga amanah, sangat jujur. Ya, kejujuran beliau, amanah beliau itu tidak bisa diingkari. Tidak pernah seumur hidup berbohong. Saking hebatnya itu, ada ulama namanya Imam Qadi Al-Mawardi, dalam kitab Adabud Dunya wad Din, di situ ada bab mizahun Nabi, candaan Nabi Muhammad. Jadi candaan Nabi Muhammad seluruhnya itu adalah kebenaran. Hingga dalam bercanda pun tidak ada kebohongan. Kalau kita kadang-kadang bercanda ada cerita-cerita bohong. Beda dengan Nabi, dalam bercanda pun kejujuran. Ada seorang nenek datang kepada Nabi, bertanya, wahai Rasul, apakah saya di surga? Kata Nabi, tidak, kamu tidak di surga. Menangis itu nenek. Akhirnya nenek itu pergi meninggalkan Nabi sambil menangis. Kata Nabi kepada beberapa sahabat, kejar nenek tadi, bilang kepadanya, di surga gak ada nenek-nenek. Semuanya itu jadi mudah kembali. Innal ajuza la tadkhulal jannah. Sesungguhnya nenek-nenek itu tidak masuk surga. Artinya di dalam surga tidak ada nenek-nenek. Semuanya dikembalikan ke usia muda, usia 33 tahun. Kemudian disampaikan kepada nenek tersebut bahwa maksudnya Nabi, ya nenek itu tidak di surga. Benar, tidak dusta. Makanya Nabi katakan, ya engkau tidak di surga, yang model kayak nenek-nenek begini gak ada di surga. Yang ada adalah mereka berubah menjadi muda. Dan kabar gembira, engkau termasuk penghuni surga, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, dia berubah dari menangis berubah menjadi tertawa. Itu candaan Nabi Muhammad SAW. Gak ada kedustaan. Bahkan pernah diundang oleh sahabat ke rumah, dikasih kurma. Di samping Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali di samping. Kemudian makan kurma. Disediakan satu piring untuk diletakkan biji kurma di situ. Imam Ali bercanda dengan Rasulullah SAW. Setiap makan, Imam Ali makan, bijinya diletakkan di piringnya Nabi Muhammad, piring bijinya Nabi Muhammad. Selesai makan, otomatis di piring bijinya Nabi Muhammad, biji kurma itu paling banyak dari semua, karena Imam Ali punya semua diletakkan di situ. Kemudian Imam Ali mengatakan, luar biasa hebat nabinya kita, makan kurma paling banyak. Oh, mereka lihat betul di piring bijinya, biji kurmanya Nabi paling banyak. Nah, Rasulullah SAW menjawab, sehebat-hebatnya Nabi kalian, makan kurma tidak dengan biji, karena di piringnya Sayyidina Ali gak ada biji. Nah, itu candaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Pernah juga Sayyidah Aisyah ya, mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, saya lebih mulia dari ibumu, Sayyidah Khadijah maksudnya. Karena Nabi menikah dengan saya ketika itu saya masih gadis, sedangkan ibumu janda. Ya, dalam perkara Sayyidah Khadijah janda atau gadis itu ada khilaf ya. Ada yang mengatakan masih gadis dan usia masih muda, sebagaimana riwayat dari Imam Baihaqi. Ada sebagian besar mengatakan usia 26 tahun, 28 tahun, ada juga 40 tahun. Itu kita gak bahas masalah itu. Bahas kisah kecerdasan Nabi dalam menjawab. Kata Sayyidah Aisyah, saya lebih mulia dari ibumu, karena Nabi menikah dengan saya masih gadis, sedangkan ibumu waktu itu masih janda. Ya, keadaannya janda. Hanya Sayyidah Fatimah melapor kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, kata Sayyidah Aisyah, dia lebih mulia daripada ibu Sayyidah Khadijah. Alasannya kau menikah dengannya
dia dalam keadaan gadis, sedangkan menikah dengan ibuku keadaannya janda. Ini kecerdasan Rasul SAW. Kata Nabi bilang kepada Sayyidah Aisyah bahwa ibumu lebih mulia daripada dia. Kenapa? Karena waktu saya menikah dengan ibumu, saya masih bujangan. Dan ketika saya menikah dengan dirinya, saya sudah perjaka, ya. Perjaka betul, ya? Sudah apa namanya? Sudah menikah. Duda. Saya menikah dengan ibumu, saya masih bujangan. Dan saya menikah dengannya, saya sudah duda. Pertanyaannya, bujangan saya dengan perawannya Aisyah lebih mulia mana? Katakan kepada dia. Wah, Sayyidah Fatimah senang ketemu Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, ibu saya lebih mulia. Nabi yang jelaskan. Dari mana dalilnya kalau ibumu lebih mulia dari saya? Karena Nabi ketika menikah dengan ibu saya, beliau masih bujangan. Dan menikah denganmu, beliau duda. Bujangan beliau lebih mulia dari perawannya engkau. Gak bisa dijawab oleh Sayyidah Aisyah. Nah, itu kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya candaan, isinya kejujuran, mizah. Mizah itu candaan, mizahun Nabi. Ada kitab khusus membahas candaan Nabi. Jadi Nabi itu tidak melulu serius. Beliau juga ada waktu bercanda, ya, tapi semuanya pada porsinya, tidak berlebihan, ya. Mizahnya ada, seriusnya ada, gitu. Dan akhlaknya luar biasa. Ada satu riwayat beliau itu musyawarah di tengah malam, ya. Ada masalah penting, musyawarah sampai tengah malam. Sudah selesai musyawarah beliau, sudah tengah malam, beliau kembali pulang. Ternyata rumah sudah terkunci. Beliau paham bahwa ini sudah tidur istri. Apa yang dilakukan beliau? Beliau tidur di depan pintu rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya istrinya bangun, lihat pun Nabi belum ada. Dia keluar, dilihat ada Nabi di situ di luar rumah lagi tidur. Dibukakan pintu, wahai Rasul, kenapa tidak datang? Saya takut mengganggu kamu yang sudah tidur. Saya yang salah, saya pulang terlalu malam. Kalau kita kan dobrak pintu, atau yang lagi tidur. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi apa yang Nabi sampaikan, Nabi orang pertama yang melakukannya, dan Nabi melakukan yang paling terbaik. Nabi pernah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling terbaik di antara kalian yang paling baik perilakunya kepada keluarganya, dan saya adalah yang paling terbaik melakukan keluarga saya dengan kebaikan, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi tampil sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik yang Nabi contohkan kepada kita. Fala tudayuha, ya, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikut. Fala tudayuha, yang artinya tidak mengabaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberikan istiqamah, sehat wa ta'ah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.